kepikiran nggak gimana sebuah kerusuhan besar itu bisa meledak? Untuk Anda yang selalu haus informasi, hari ini kita mau membedah sebuah kejadian nyata yang lumayan bikin geleng-geleng kepala. Iya, ini kejadian di Sintang, Kalimantan Barat ya, tepatnya bulan Mei 2026. Betul, kita udah ngumpulin data dari sumber berita lokal kayak Tribun Timur, terus juga dari jejak digital yang bertebaran di TikTok, Instagram, sama Facebook. Misi kita hari ini tuh mau ngurai gimana sih sengketa lahan lokal bisa berubah jadi insiden viral berskala besar. Dan ingat ya, kita di sini murni cuma membedah fakta di lapangan. Nggak ada niat buat memihak ke tubuh manapun. Kita mau evaluasi bareng soal efektivitas mediasi di era digital sekarang ini. Bener banget. Nah, kalau kita tarik mundur ke 30 Maret 2026, kan ada aksi solidaritas tuh. Masyarakat Dayak demo di depan Pengadilan Negeri Sintang. Konteks awalnya ini kan murni sengketa lahan struktural ngelawan perusahaan PT LJA. Iya, sengketa lahan. Terus ditambah lagi ada isu dugaan kriminalisasi tokoh masyarakat setempat. Jadi suasananya memang udah lumayan panas dari awal. Nah, di tengah panasnya urusan legal itu, tiba-tiba beredar sebuah video amatir yang dianggap sangat menyinggung warga Dayak. Tepat. Dan tokoh adat setempat, Panglima Pajaji, yang nama aslinya Agustinus Luki, dia langsung bereaksi keras. Dia nuntut klarifikasi dan permintaan maaf terbuka. Kalau saya bayangin, ini tuh kayak tumpukan kayu kering. Sengketa lahan itu kayunya, terus video yang nyinggung tadi tuh bensinnya. Wah, analogi yang pas banget. Tapi saya masih agak bingung sih. Gimana ceritanya tuntutan kolektif soal lahan yang melibatkan banyak orang mendadak mengerucut jadi konflik antar dua individu aja? Itu alasan utamanya ada di cara otak kita ngerespons informasi sih. Sengketa lahan itu kan kompleks dan abstrak buat kebanyakan orang. Disuruh baca tumpukan dokumen hukum, ngukur batas patok tanah. Bikin pusingnya bacanya? Bener banget, itu melelahkan secara kognitif. Sebaliknya, sebuah video provokasi yang nyerang identitas, itu visual banget, langsung menusuk dan kerasa sebagai bentuk rasa tidak dihargai. Oh iya, semua orang langsung paham tanpa perlu punya gelar hukum ya? Nah itu dia. Dan algoritma media sosial jelas jauh lebih milih konten yang bikin emosi meledak-ledak dibanding dokumen legal. Masuk akal sih, amarah itu gampang banget viral. Dan itu bawa kita ke tanggal 18 Mei 2026. Panglima Pajaji dipanggil untuk ketemu sama Dedeh Alsintangi di sebuah warung kopi. Reaksi media sosialnya pasti gila-gilaan tuh. Langsung pecah. Video itu jadi bahan bakar sempurna buat algoritma. Akun TikTok lokal kayak kalbar.bergetar sama halaman komunitas Facebook Sanggau City langsung nyebarin videonya. Efek bola salju dong ya. Massa yang marah langsung ngedatengin Polres Sintang hari itu juga kan? Iya, instan banget. Coba bayangin, perselisihan di warung kopi yang cuma hitungan menit bisa berubah jadi krisis keamanan publik dalam hitungan jam gara-gara media sosial. Tapi pihak berwajib nggak diam aja kan? Hari itu juga, tanggal 18 Mei, langsung digelar mediasi darurat yang dipimpin Kapolres Sintang. Betul, dihadiri juga sama jajaran pimpinan daerah dan tokoh-tokoh masyarakat. Mereka diskusi, salaman, sepakat damai. Harusnya kan selesai di situ. Harusnya sih gitu. Tapi transisi mengejutkan malah terjadi 2 hari kemudian, tanggal 20 Mei. Ada unggahan di akun Instagram kami, Dayak Kalbar. Iya, mereka ngerilis pernyataan kalau Pajaji menolak perdamaian tersebut. Alasannya karena dia ngerasa kesepakatan itu terjadi di bawah tekanan. Tunggu, ini serius? Kalau mediasi resmi sama penegak hukum dan tokoh masyarakat aja bisa dibatalin gitu aja lewat pengumuman Instagram gara-gara alasan tekanan? Apakah konsep musyawarah kita lagi ngalamin krisis kepercayaan? Itu pertanyaan krusialnya. Di sini kita ngelihat benturan nyata antara penyelesaian hukum formal ngelawan pengadilan opini netizen. Apalagi kalau kita ngulik profil tokoh-tokohnya. Oh iya, fakta soal profilnya lumayan narik perhatian ya. Dedeh Alsintangi ini nama aslinya kan Fatur Ruzi. Proyeksikan sentimen identitas dan keresahan ideologis ke satu insiden itu ya. Tepat banget. Aktor-aktor yang berantem ini bawa beban afiliasi yang jauh melampaui masalah lahan di awal tadi. Era digital emang ngubah total anatomi sebuah konflik. Bener. Buat Anda yang lagi dengerin, ini nunjukin kalau di era modern, nyelesain konflik itu bukan sekedar soal jabat tangan di kantor polisi lagi. Semuanya udah jadi tontonan publik yang terus diadili sama netizen. Iya, netizen tuh seolah merasa punya hak buat terus ikut campur secara online. Makanya,
Ini nyisain satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Kalau sebuah kesepakatan damai formal aja bisa dibongkar lagi keesokan harinya cuma lewat klaim paksaan di media sosial, lantas gimana kita bisa benar-benar mendefinisikan dan mengukur sebuah keadilan dan resolusi konflik di masa depan? Damai pada hari ini Senin bla bla bla. Yang pertama Agustinus Sugi alias Pak Jaji disebut pihak pertama. Kemudian yang kedua nama Mas Rozi alias Pak Dede disebut pihak kedua, bahwa pada hari ini pihak pertama dan pihak kedua tidak ingin memperpanjang permasalahan yang terjadi di warung kopi M saat. Menyatakan sikap dengan tegas sebagai berikut, bahwa saya merupakan pihak korban dan atau pihak yang dirugikan atas dugaan tindakan persekusi, intimidasi, penghinaan, pencemaran nama baik, tekanan psikologis, penyebaran informasi di media sosial dan di grup WhatsApp yang telah terjadi terhadap diri saya dan atau sekeluarga saya, bahwa saya upaya perdamaian yang dilakukan terhadap saya pada prinsipnya tidak lahir dari keadaan bebas dan sukarela sepenuhnya, melainkan berada dalam situasi adanya tekanan, intimidasi, desakan sosial, tekanan pada saat berada di ruang Kapolres Sintang, maupun tekanan psikologis tertentu, bahwa oleh karena itu saya menyatakan menolak segala bentuk perdamaian yang dipaksakan, menolak perdamaian yang lahir akibat tekanan, menolak penghentian proses hukum yang tidak berdasarkan kehendak bebas dan sadar diri saya sendiri, bahwa saya meminta perlindungan hukum, perlindungan keamanan, pemulihan nama baik, penegakan hukum secara objektif dan profesional sesuai ketentuan hukum dan yang berlaku di Republik Kesatuan Indonesia, bahwa pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun sebagai bentuk sikap pribadi saya atas peristiwa yang terjadi. Demikian pernyataan sikap saya dibuat dengan dipergunakan sebagai maksudnya Sintang 18 Mei 2026. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruka, Sengat Kak Jibata. Halus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.